Sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih baik yang mana, itu tidak terlalu tergantung dari sistem blockchain-nya. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah dari konsep bisnisnya. Nah, dia walaupun koin, tapi kalau dia nggak punya konsep bisnis yang jelas, nggak punya fundamental yang jelas, nggak punya proyek-proyek yang jelas, nggak punya perhitungan yang jelas, nggak punya tim manajemen yang jelas, sama saja. Jangan cuma lihat teknologinya, karena teknologi itu bisa dibuat. Oke, bagaimana cara membedakan koin dan token dan mana yang lebih baik? Oke, bagaimana cara membedakan koin dan token? Itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau misalkan dia ini token, kita harus lihat dia ini token dengan menggunakan jaringan mana. Kalau dia Tron, ya kita bisa cek di Tron punya ya. Kalau Ethereum, Anda bisa cek di Etherscan. Kalau Tron itu Tron Scan, kalau Binance itu BSC Scan. Kalau dia Stellar, dia punya itunya sendiri. Anda periksa di sana. Nama koinnya apa? Ya, kalau misalkan dia itu koin, Anda cari di BSC Scan, Anda cari di Etherscan, nggak mungkin ketemu. Ya, Anda harus cek di website itu sendiri. Cek Block Explorer mereka. Ya, di Nagaya ada yang namanya Block Explorer. Anda bisa cek supply koinnya 50 juta. Ya, terus blockchain-nya seperti apa itu Anda bisa lihat. Cara kedua adalah Anda bisa cek di Qt Wallet. Ya, saya akan kasih lihat sekarang Nagaya punya, lihatnya di mana ya. Sebentar. Oke. Kalau misalkan Anda masuk ke website, Anda akan bisa cek ya cara melihat blockchain dari Nagaya di mana. Sebentar. Nah, di sini ya, ini adalah website kita. Anda mau rubah dulu ke bahasa Indonesia, silahkan. Anda ke yang paling bawah ya, ini adalah Block Explorer. Nah, Block Explorer ini akan dimiliki oleh semua aset kripto yang koin. Contohnya apa? Doge. Contohnya apa? Litecoin. Contohnya apa? Ethereum. Bukan koin-koin yang menggunakan Ethereum ya, tapi Ethereum-nya itu sendiri. Bitcoin. Mereka ini adalah koin. Mereka pasti punya Block Explorer. Anda silahkan cek. Ya. Terus kemudian cara lain adalah mereka pasti punya wallet sendiri. Di Nagaya nama walletnya adalah Qt Wallet. Ya, Anda boleh download. Ini sama seperti Bitcoin Core. Ya, Bitcoin Core. Ke Qt Wallet dari Nagaya. Nah, kalau misalkan ditanya mana yang lebih baik, ya sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya. Cuman bedanya adalah kalau token dia menumpang di blockchain yang lain. Ya, berarti tingkat keamanannya pun mengikuti induk blockchain itu. Kalau contohnya dia mengikuti Ethereum, ya berarti dia mengikuti keamanan dari Ethereum. Kalau dia menggunakan Binance, ya dia mengikuti Binance. Ya, dan buatnya pun jauh lebih mudah. Kalau token. Kalau Nagaya, dia itu menggunakan sistem blockchain sendiri, yang berarti tingkat keamanannya pun pasti lebih aman dibandingkan dengan token. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau koin itu dibuat dengan sistemnya sendiri. Pak Yohanes Chandra lah yang membuat sistem blockchain dari Nagaya. Jadi sistem blockchain Nagaya ini hampir sama seperti sistem blockchain dari Bitcoin. Karena Nagaya ini adalah hard fork dari Litecoin. Ya, Litecoin ini adalah hard fork dari Bitcoin. Ya, jadi cuman beda di konsepnya saja. Kalau token dia itu pasti mengikuti induk dari blockchain yang lain. Kalau Nagaya punya blockchain sendiri, yang berarti kita atur sendiri seperti apa. Ya, dan keamanannya pun, enkripsinya pun ditambahkan dari yang punya Litecoin tadinya. Jadi kalau saya nggak salah ya, nanti coba kita undang Pak Yohanes ya untuk cerita tentang blockchain-nya. Kalau nggak salah, enkripsinya kalau Litecoin itu 18 kali, kalau Nagaya itu kalau saya nggak salah 20 kali, berarti ditambahkan. Ya, agar tingkat keamanannya itu jauh lebih tinggi. Ya, sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih baik yang mana, itu tidak terlalu tergantung dari sistem blockchain-nya. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah dari konsep bisnisnya. Nah, dia walaupun koin, tapi kalau dia nggak punya konsep bisnis yang jelas, nggak punya fundamental yang jelas, nggak punya proyek-proyek yang jelas, nggak punya perhitungan yang jelas, nggak punya tim manajemen yang jelas, sama saja. Karena teknologi sendiri itu tidak akan cukup. Anda setuju ya? Setuju tidak? Kita bikin teknologi yang paling canggih di dunia. Tapi kalau konsep bisnisnya nggak tepat, perhitungannya nggak tepat, sama saja dia nggak akan survive. Setuju tidak?
Ya, jadi kalau misalkan Anda memilih aset kripto, bukan cuma Nagaya ya, tapi kalau misalkan Anda memilih aset kripto, perhatikanlah fundamentalnya seperti apa. Ya, baca white papernya, lihat bisnisnya, ya, lihat seperti apa alokasinya, seperti apa pembagiannya, seperti apa eksekusi proyeknya, siapa yang menjalankan, bagaimana track recordnya. Itulah yang Anda perhatikan ketika Anda mau membeli aset jangka panjang. Jadi sama ya, cara melihatnya seperti kalau Anda mau beli saham. Sama, pelajari dulu perusahaannya. Jangan cuma lihat teknologinya, karena teknologi itu bisa dibuat. Ya, jadi seperti itu. Jangan perhatikan teknologinya, tapi perhatikan konsep fundamentalnya. Ya,